Halo semuanya, balik lagi sama aku Wahyu Yuyu. Kali ini aku bakal nge-share nih hasil analisisku di saham ACES atau ACES Hardware, S Hardware. Tapi aku nggak bakalan ya guys bahas semua indikatornya. Aku bakalan bahas mulai dari revenue, pendapatan, laba bersih, dan lain-lain yang menurutku itu penting banget. Aku nggak bahas semuanya dari A sampai Z. Kenapa nih aku bahas ACES? Seberapa menarik saham ACES? Kenapa aku bahas saham ACES? Bagaimana dengan valuasi ACES? Kita bakalan lihat nih. Let's go. Oke, yang pertama aku bakal nganalisis dari laba bersih atau net profit ya guys. Ini di bawah kelihatan. Oke. Untuk ACES sendiri dari 2017 sampai 2020 cenderung naik ya guys, mulai dari laba bersih sampai harga sahamnya. Ikut turun pas awal Covid nih guys, tapi sempat naik di Q1 2020, namun Q2 dan seterusnya turun. Harga sahamnya pun ikut turun. Sempat naik, tapi harga sahamnya itu nggak kemana-mana. Baru setelah pengumuman LK1 2023, labanya bagus. Sahamnya terbang 70%. Ini yang aku maksud 70% adalah kenaikan dihitung dari setelah rilis laporan keuangan sampai ke high-nya gitu guys. Oke, aku tadi bilang itu sempat naik ya guys. Sempat naik yang aku maksud itu di sini nih. Di Q2, IQ3 2022 nih. Ini kan sempat naik nih 8,9% kalau dibandingkan Q3 tahun 2021 nih. Tapi sahamnya itu belum kemana-mana guys. Baru di Q1 2023 naik cuma 3,25%. Itu sahamnya terbang 70%. Kenapa bisa gitu bang? Ya itulah market lah guys. Walaupun laba bersih dari Q2 2022 itu naik, tapi kalau disetahunkan itu masih kurang dari Q4 2021 nih guys. Jadi masih minus nih. Nih, 351,7 dibagi 3 kali 4 nih. Kalau disetahunkan kan cuma labanya 468, dan kalau 468 itu masih kurang dari Q4 2021. Jadi belum untung. Tapi di Q1 2023 walaupun kejadian itu sama 158,4 kali 4, no, ini masih kurang dari 2022. Tapi jangan lupa nih, kalau kita lihat nih, ACES di Q4 itu selalu naik lebih tinggi guys dari QQ sebelumnya. Kenapa begitu? Dikarenakan ini tuh sektor retail ya guys. Kalau kalian sering ke mall, sering ke S Hardware, Ramayana, pasti kalau akhir tahun itu banyak ngadain program diskon gitu. Jadi penjualannya itu terdongkrak naik gitu guys. Alasan kenapa sektor retail itu Q4 naik. Dan biasanya juga naik saat momen lebaran guys. Dan ACES ini adalah salah satu saham yang belum naik setelah momen lebaran kemarin. Dibandingkan dengan kompetitornya, contohnya tuh Rush, itu momen kemarin lebaran itu naik loh guys. Tapi ACES ini salah satu yang belum. Jadi ini nih saat Q1 nya turn around itu jadi momentum buat ACES itu membalikan keadaan. Dan di Q2 nya nih lanjut juga di peroleh laba bersih naik 24,8%. Jadi ini bisa jadi katalis positif buat turnaround. Dan walaupun nih udah naik 70%, itu masih ada potensi kenaikannya lagi guys. Soalnya ini kan baru Q2, masih ada Q3, Q4, dan PBV-nya, PER-nya tuh jauh dari rata-rata. Seberapa jauh? Nanti kita bakal lihat. Oke, itu untuk laba bersih ya guys. Yang kedua kita bakal bahas soal market cap. Dari
2017 sampai Q4 2019 naik terus market capnya. Namun saat pandemi itu turun. Sempat naik di Q4 sebesar 14%, namun cuma mengangkat harga sahamnya 5% nih guys. 5% yang aku maksud di sini adalah harga setelah pengumuman LK full year-nya sampai ke high-nya sebelum turun lagi guys. Resisten di EMA 200 terusan turun lagi, lalu naik di Q1 2023 mengangkat harga sahamnya 16%. Konsepnya udah saya terangin 2 kali ya guys di sebelumnya. Habis itu turun lagi, laba bersihnya pun masih juga turun sampai Q2 2023 pun belum naik kecuali di analyskan tahun 2023 nih. Jadi Q1 dan Q2 yang laba bersihnya udah naik nih belum diikuti dengan market capnya nih guys. Ini bisa jadi opportunity nih guys. Walaupun udah turun tapi kemungkinan buat naik lagi tuh masih ada. Kenapa? Karena terjadi penurunan dan belum udah terjadi kenaikan tapi itu masih ibaratnya kalau tangga itu masih tangga ke-1, tangga ke-2, masih ada tangga-tangga berikutnya gitu. Itu untuk market cap ya guys. Oke, ada revenue nih, pendapatan. Dari 2017 sampai 2020 Q1 revenue itu naik terus. Di Q2 turun karena pandemi, sempat naik di Q3 dan seterusnya. Namun harga sahamnya sideways dulu nih. Baru di Q1 2023 naik, sahamnya pun ikut naik. Nih, kita bakal lihat nih chartnya. Oke, ini untuk chartnya ya guys. Ini chartnya. Ini kan Aces itu downtrend nih. Dari sini nih. Downtrend dan Q3 2022 itu di share 31 Oktober 31 Oktober sekitar sini nih, sini nih, sini. Nah dari sini nih itu sideways dulu nih, ke bawah, ke atas, bawah nih, baru break di sini terbang. Itu yang aku maksud ya guys dari chartnya. Kenapa harus sideways dulu bang? Dikarenakan banyakkan saham-saham yang turun cukup dalam itu sideways dulu baru kemudian naik. Ada beberapa saham yang emang langsung naik bisa, tapi kemungkinan besar itu sideways dulu. Oke, itu untuk dari sisi revenue-nya ya. Revenue dari ekuitas kalian bisa lihat sendiri ya guys, dari 2017 sampai 2023 itu naik terus, tapi kenaikan ekuitasnya itu nggak bisa nahan harga sahamnya buat nggak turun dikarenakan labanya turun dari pandemi dan belum bisa bangkit. Baru Q3 nya itu bisa bangkit termasuk harga sahamnya. Untuk aset sendiri kalian bisa lihat ya guys, menurutku penting tapi nggak terlalu penting, bisa kalian lihat nih kebanyakan naik terus nih ya guys, cuma beberapa kali di Q4 2021 turun. Yang selanjutnya dari BBV nih, BBV kita lihat nih, walaupun udah naik 70% sejak Q1 itu publish sampai high-nya ya guys, aku maksud di high-nya bukan nih guys, aku maksud nih, aku screenshot nggak ya kemarin. Ini ya guys yang aku maksud 70% nih. Aces kan
rilis laporan keuangan itu tanggal 2 Mei. Otomatis setelah tanggal 2 Mei kan 3 Mei nih. Di sini nih. 3 Mei. Sini. Close-nya di 450. Price range kita angkat. Angkat lagi. Sorry guys, aku belum pro nih pakai ini nih. Ya guys, 450. High-nya di sini nih. Oke. Nah, kita lihat nih. Ini ya guys, ini kan ACES liris laporan keuangan Q1 2023 kan 2 Mei jam 19 nih guys. Otomatis market udah tutup, jadi kita hitung di tanggal 3 Mei nya sampai high-nya. Oke, ini 3 Mei ya guys, di sini nih. Di sini sampai ke sini nih. Kita bakalan hitung nih. 70% atau enggak. Ya guys, 69,59, jadi kalau dibulatin itu 70%. Oke, itu yang aku maksud 70% ya guys. Oke. Walaupun udah naik 70% nih, kalian lihat PBV-nya. Average di sepanjang Q2 itu sekitar 4,9, sementara PBV kali ini itu cuma 2,04. Jadi ada potensial up itu sekitar 141%. Berarti harga wajarnya berapa bang? Nih, aku lihat cara ngitungnya biar kalian bisa ngitung sendiri. Gimana? Nih, jadi harga sekarang 680 dikali 1 ditambah 1,41 kan 2,41 ya guys. Kenapa langsung 2,41? Dikarenakan 1,41 kan kalau dipersenin itu 1,41 ditambah 1 biar ketemu langsung hasilnya ya guys. Kalau kalian hitung dulu 1,41 dikali 680 itu kan baru ketemu selisih harga saat ini sama harga wajarnya. Kalau ditambahin 1 itu udah ketemu langsung harga wajarnya nih. Kalau menurut BPV rata-rata dari 2017 sampai 2023 itu 1,638. Oke, tapi kalau menurutku sih jangan lihat BPV-nya guys, soalnya terlalu tinggi menurutku. Aku lebih prefer itu pakainya ROE-nya, lebih masuk akal menurutku. Tapi nanti dulu. Oke. Untuk ROE-nya sendiri guys, di Q1 padahal ROE-nya itu masih minus, tapi sahamnya bisa terbang. Kenapa? Karena faktor laba bersih dan ekspansi bisnis yang baru nih guys. Jadi menariknya ACES, walaupun dia itu minus semenjak pandemi, tapi minusnya itu bukan dari arah kas operasinya guys, tapi laba bersih lebih ke arah penurunan dibanding kuartal sebelumnya atau dibanding year on year-nya aja. Tapi sebenarnya masih untung. Nah, keuntungannya itu dipakai buat buka gerai baru nih guys. Jadi menurutku ini tuh kesempatan pas aku tahu itu. Jadi aku masuk nyicil dan ya aku sekarang udah floating profit sekitar 25%-an di saham ini. Baru di Q2 itu ROE-nya itu naik sebesar 8,3 ya guys. Ini itu untuk ROE-nya. Ini untuk PER nih. Nah, ini nih. Ini untuk PER di Q2 2023
rata-rata pairnya itu di 58,9 dan ROI sekarang itu 38. Upside potensialnya itu sekitar 53,34% ya guys. Harga wajarnya nih, aku kasih lihat caranya harga saat ini dikali upside potensial 1,53. Nah, di harga wajarnya itu 1040. Oke, itu untuk pairnya ya guys. Oke, cukup sekian buat pembahasanku di saham Aces. Kalau kalian suka nih sama pembahasanku, bantu aku like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya video ini rame, aku bakal lebih sering nih buat analisa saham yang menurutku itu menarik dan masih under value, prospeknya juga bagus. Oh ya, untuk Aces sendiri ini prospeknya juga masih gencar buat membuka gerai baru ya guys. Dari total yang mau dibuka di 2023 itu masih beberapa yang masih dalam proses ya guys. Jadi kedepannya itu labanya akan terdongkrak lagi nih guys. Ditambah sentimen positif itu mau pemilu sama lebaran guys. Dan sentimen negatif ada nggak bang? Ada dong, market capnya itu turun. Terusan persaingannya jauh lebih ketat sekarang. Tapi aku masih optimis nih, kedepannya Aces bakalan membukukan kinerja positif. Aku buat video kali ini tuh bukan buat rekomendasi beli dan jual. Keputusan beli atau jual itu tetap di tangan kalian. Aku cuma mau sharing aja. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai selesai. Bantu aku buat like, comment, dan subscribe. Bantu aku buat ngasilin cuan di YouTube.